Orang Pahabung, orang Jakarta. Warga desa Pasuruan, Kecamatan Penenggahan, Lampung Selatan, Jumat sore digegerkan dengan penemuan sesosok mayat pria di aliran sungai desa ini. Korban ditemukan dalam kondisi terlentang di air dangkal dan celana yang dikenakannya terbuka. Menurut warga, korban bernama Joni berusia sekitar 35 tahun. Ia merupakan pembantu polisi atau Banpol Polsek Penenggahan, Lampung Selatan. Sejumlah barang berharga korban seperti ponsel dan motor korban ada di sekitar TKP atau tidak hilang. Yang mayat ini, yang jenazah ini. Terus? Kalau kerja di Polsek Banpol. Oh, Banpol. Ya, Banpol. Ya. Ada riwayat penyakit atau apa dia? Nggak ada. Ya nggak tahu lah, pokoknya nggak tahu saya mah. Saya hanya kenal dia. Tadi Pada Sabtu siang, jenazah korban diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Raja Basa Bandar Lampung. Hasil otopsi tersebut tidak ditemukan adanya bekas penganiayaan. Dugaan sementara polisi yakni korban tewas akibat kecelakaan. Berdasarkan olah TKP, juga berdasarkan keterangan para saksi yang telah kita ambil keterangan, dugaan sementara korban meninggal akibat dugaan kecelakaan dalam hal ini beliau atau almarhum bermaksud akan buang hajat, kemudian terpleset dan terjatuh di selokan itu. Hasil otopsi oleh tim forensik Polda Lampung diperkirakan akan keluar sepekan ke depan. Dengan hasil otopsi tersebut, nantinya polisi dapat menyimpulkan penyebab meninggalnya korban, apakah benar karena kecelakaan atau ada penyebab lain. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Polisi mengepung rumah Darwis, pelaku begal motor di Terusan Nyunyai, Lampung Tengah pada Sabtu dini hari. Tersangka tidak berkutik saat polisi datang dan menangkapnya. mobil Bang Ali, maju. Saat tersangka akan dibawa ke mobil polisi, sejumlah keluarga tersangka sempat berusaha menghadang petugas, namun situasi tersebut bisa diredam. Darwis ditangkap setelah membegal motor yang dikendarai oleh dua karyawati perusahaan perkebunan nanas di Jalan Sumatera Lintas Timur, Terusan Nyunyai, Lampung Tengah, sehari sebelumnya. Korban dianiaya dengan senjata tajam dan motornya dirampas saat dalam perjalanan pulang kerja. Kurang dari 1 kali 24 jam, satu tersangka. Salah satu tersangka utama ini sudah bisa kami amankan. Berikut salah satu barang bukti yang bisa kami amankan adalah alat yang digunakan atau RAM R2 yang biasa digunakan oleh para pelaku. Apakah pelaku ini juga tergolong begal sadis, Pak, karena dia tidak segan melukai korbannya? Ya, termasuk sadis dan menonjol sekali. Sehingga kami cukup detail untuk melakukan pengolahan TKP dan mencari saksi-saksi yang ada di sekitar TKP. Polisi menyita barang bukti motor yang digunakan tersangka untuk membegal korban. Seorang teman tersangka yang juga membawa motor korban kini masih buron. Dari hasil pemeriksaan polisi pada Sabtu siang, komplotan ini diduga telah terlibat pembegalan motor lebih dari 3 TKP di Jalan Sumatera Lintas Timur, Lampung Tengah. Tersangka tidak segan-segan melukai calon korbannya dengan senjata tajam. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Erwin, tersangka perampok mobil, ditembak kakinya karena berusaha melawan saat akan ditangkap di rumahnya di Desa Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, Lampung Utara. Tersangka menjadi buronan selama 7 tahun setelah merampok truk box muatan rokok dan uang 140 juta rupiah di Jalan Sumatera Lintas Tengah, Lampung Utara pada 2014 lalu. 2 teman tersangka kini masih buron. Komplotan tersangka merupakan perampok sadis dan melukai pengemudi truk dengan senjata tajam. Modusnya, tersangka membuntuti dengan motor dan mengadang mobil di jalan sepi. Korban kemudian dianiaya dengan senjata tajam dan ditinggalkan di TKP.
pelaku ini akan kita kembangkan, kemungkinan ada TKP-TKP lain yang spesialis perampokan mobil. Masih ada tersangka lain atau bagaimana? Untuk tersangka lain masih ada 2 orang lagi atas nama SM dengan D. Polisi masih memburu 2 teman tersangka. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk mengetahui apakah tersangka terlibat pada kasus perampokan lainnya. Ardi Ohaba melaporkan dari Lampung Utara. Sepekan penyelidikan identitas geng motor yang mengeroyok 2 pemuda di Pasar Tengah Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung belum terungkap. Hingga Minggu siang, polisi masih berusaha mengenali identitas para pelaku melalui rekaman video CCTV yang mereka peroleh. Menurut Kapolresta Bandar Lampung Kombes Indo Haryanto, pihaknya juga telah memeriksa sejumlah saksi. Polisi memprioritaskan kasus pengeroyokan oleh geng motor brutal karena sudah sangat meresahkan masyarakat. Peristiwa pengeroyokan oleh anggota geng motor sudah kerap terjadi di Bandar Lampung. Sedikitnya ada 3 laporan yang masuk ke polisi, namun belum juga ada yang ditangkap, dan polisi masih mencocokkan identitas mereka dari satu peristiwa ke peristiwa lain. Tentunya kita kejar, ya, pasti kita lakukan penyelidikan terhadap pelaku-pelaku ini. Ya, kita akan kejar terus, dan yang pasti kita akan ungkap. Identifikasi pelaku seperti apa Pak Kapolres? Ini masih kita profiling, ya, kita profiling pelaku-pelakunya, kita cocokkan antara satu kejadian dengan kejadian yang lain. Apakah itu warga kota Bandar Lampung? Kita belum bisa menentukan, kecuali udah ketangkep baru tahu ini Bandar Lampung atau bukan. Pengeroyokan terhadap Budi Setia dan Antoni, warga Tanjung Karang Timur Bandar Lampung oleh geng motor terjadi pada Minggu malam pekan lalu. Keduanya dikeroyok saat akan pulang usai belanja di salah satu swalayan yang tak jauh dari TKP. Korban berada di lokasi awalnya hendak bersuah foto di lingkungan pasar yang telah tutup pada malam hari. Saat itu tiba-tiba ada segerombolan geng motor datang. Korban dianiaya karena geng motor yang merasa tersinggung saat dilihat korban. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.